Halo teman-teman, yuk kita belajar tentang sistem reproduksi dan perkembangbiakan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi perkembangbiakan manusia, ada baiknya kita mengenal tentang sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria, agar ketika masuk ke materi perkembangbiakan manusia, kita dapat memahaminya lebih dalam. Sebelumnya, yuk kita mengenal dan belajar sistem reproduksi pria dan organ-organ reproduksi pada pria. Apa sih peran sistem reproduksi pada pria? Peran utama sistem reproduksi pria adalah menghasilkan sel sperma di testis. Kemudian, sel sperma akan dilepaskan ke dalam tubuh wanita. Jika sel sperma berhasil mencapai sel telur, akan terjadi pembuahan. Pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan embrio akan terbentuk menjadi bayi selama masa kehamilan. Sistem reproduksi pria ini dikendalikan oleh hormon. Organ reproduksi pria pertama adalah penis. Penis merupakan salah satu organ reproduksi pria yang dapat kita lihat dan amati dari luar. Penis digunakan untuk buang air kecil dan untuk berhubungan seksual. Penis terbuat dari jaringan spons dan pembuluh darah. Karena penis terbuat dari jaringan spons dan pembuluh darah, maka ada kondisi ketika penis membesar, mengeras, dan tegang. Hal ini dinamakan ereksi. Ereksi terjadi karena adanya peningkatan aliran darah ke penis. Ereksi merupakan hal normal dari fungsi seksual pria dewasa. Hal ini bisa terjadi karena diakibatkan oleh rangsangan seksual. Penis juga berisi uretra yang dilalui sperma dan urin untuk keluar dari tubuh. Yang kedua adalah testis. Sistem reproduksi pria memiliki dua testis. Peran utama dari testis adalah memproduksi sperma dan memproduksi hormon testosteron. Testis memproduksi sperma dan menyimpan sperma setiap hari. Sperma yang dihasilkan akan membuahi sel telur saat ejakulasi. Hormon testosteron adalah hormon utama pada pria. Hormon ini berperan dalam meningkatkan libido, membentuk massa tulang dan otot, serta meningkatkan energi dan metabolisme tubuh. Testis terletak di dalam skrotum, yaitu jaringan yang menggantung di belakang penis. Testis tidak dapat dilihat secara langsung karena tertutup oleh skrotum. Testis tumbuh saat pria memasuki usia pubertas, yaitu sekitar 10-13 tahun. Testis yang sehat dan normal akan terlihat halus dan tidak memiliki gumpalan atau benjolan. Yang ketiga ada kulup atau preputium. Kulup adalah lipatan kulit yang dapat ditarik yang menutupi ujung penis. Kulup memiliki fungsi yaitu melindungi penis dari gesekan dengan pakaian, benda asing, dan abrasi. Namun, kulup juga dapat menjadi tempat penumpukan sel kulit mati, bakteri, minyak, dan urin. Penumpukan ini dapat menyebabkan daki atau bercak putih yang berbau tidak sedap dan meningkatkan resiko infeksi. Yang keempat adalah skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang menggantung di bawah pangkal penis yang berfungsi sebagai pelindung testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis, mengatur suhu testis, dan merupakan bagian penting dari sistem reproduksi pria. Testis memerlukan suhu yang lebih dingin dibandingkan suhu tubuh untuk memproduksi sperma, sehingga skrotum berada di luar tubuh. Selama masa pubertas, skrotum mengalami sejumlah perubahan. Salah satunya adalah pertumbuhan rambut kemaluan di sekitar skrotum. Yang kelima ada uretra. Uretra adalah saluran berongga yang menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra juga berfungsi untuk menyalurkan sperma. Yang keenam ada saluran sperma. Saluran sperma atau bisa disebut dengan vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis ke lubang uretra penis. Saluran sperma membawa sperma dari epididymis ke
ke uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Saluran sperma juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Yang ketujuh ada kelenjar. Ada sejumlah kelenjar berbeda dalam sistem reproduksi pria. Di antaranya ada kelenjar bulbouretral atau bisa dikenal dengan kelenjar Cowper. Kelenjar ini berfungsi sebagai pelumas sebelum ejakulasi dengan menetralkan keasaman di uretra dan membuat lingkungan yang cocok untuk sperma. Kelenjar ini terletak di pangkal atau ujung penis. Yang kedua ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis berfungsi menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Kelenjar ini terletak di sepanjang bagian belakang dasar kandung kemih pria. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi memproduksi cairan air mani, membantu mengatur aliran urin, dan melepaskan enzim prostat spesifik antigen atau PSA. Enzim PSA berfungsi mencairkan air mani setelah dikeluarkan penis, sehingga sel sperma bisa bergerak secara aktif menuju sel telur. Yang kedelapan ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi untuk menyimpan urin sementara di dalam tubuh. Kandung kemih membantu mengeluarkan urin dari tubuh dengan mengirimkan sinyal saraf ke sistem saraf otak. Kandung kemih merupakan organ berbentuk kantung berongga yang terletak di perut bagian bawah, tepatnya di area panggul dan di belakang atas tulang pubis. Ketika kandung kemih penuh, otot-otot di dalamnya akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin menuju uretra. Selain menampung urin, kandung kemih juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan garam tubuh dan metabolisme. Setelah kita belajar tentang sistem reproduksi pria, mari kita belajar tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita memiliki banyak peran. Salah satunya menghasilkan sel telur di ovarium yang diangkut melalui saluran telur. Sel sperma dapat membuahi sel telur untuk menghasilkan embrio yang dapat menempel di dinding rahim dan akhirnya berkembang menjadi bayi. Yang pertama ada ovarium. Ovarium bisa disebut dengan indung telur. Wanita memiliki dua ovarium. Ovarium berisi sel telur yang belum berkembang yang sudah ada sejak lahir. Ovarium juga memproduksi hormon, yaitu hormon estrogen, progesteron, serta beberapa hormon yang lebih rendah seperti hormon relaksin dan inhibin. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium memiliki peran penting bagi tubuh wanita, terutama menjadi bagian dari siklus menstruasi. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi. Saluran telur adalah dua tabung yang menghubungkan ovarium ke rahim. Saluran telur juga disebut dengan tuba falopi. Saluran telur dilapisi dengan sel-sel seperti rambut yang disebut dengan silia. Silia berfungsi untuk membantu memindahkan sel telur dari ovarium ke rahim. Kemudian ada uterus atau rahim. Rahim memiliki otot dengan lapisan yang lembut. Telur yang sudah dibuahi dapat menempel di dinding rahim dan berkembang dari embrio menjadi bayi selama kehamilan. Lapisan dinding rahim akan luruh ketika menstruasi, yaitu ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Selanjutnya ada serviks. Serviks adalah cincin otot yang menjaga bayi tetap berada di dalam rahim selama kehamilan. Serviks akan melebar dan terbuka selama persalinan. Lalu ada vagina. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan serviks dengan luar tubuh. Di sanalah penis masuk saat berhubungan seksual dan vagina menjadi tempat bayi keluar dari tubuh saat melahirkan. Vagina juga merupakan tempat darah menstruasi keluar dari tubuh. Kemudian mari kita belajar mengenai siklus menstruasi. Hari ke-1 sampai 5, menstruasi terjadi jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Pembuluh darah yang ada pada rahim akan luruh. Kemudian hari ke-5 sampai ke-14. Fase ini disebut dengan fase folikular.
FSH atau Follicle Stimulate Hormone menyebabkan sel telur matang di ovarium. Kemudian hari ke-14 atau disebut dengan fase ovulasi. LH, hormon luteinisasi, merangsang pelepasan sel telur. Selanjutnya, hari ke-14 sampai hari ke-28 disebut dengan fase luteal. Progesteron menjaga lapisan rahim agar siap untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Setelah penjelasan di awal, saya yakin pasti ada beberapa teman-teman yang masih bingung tentang fungsi dari hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon seks wanita yang diproduksi di ovarium. Hormon ini bertanggung jawab atas pubertas pada anak perempuan dan mengatur siklus menstruasi. Hormon estrogen menghentikan produksi FSH, follicle stimulating hormone, untuk mencegah lebih dari satu sel telur yang dilepaskan di setiap siklus. Kemudian, hormon estrogen juga memperbaiki dan menempelkan lapisan rahim, serta merangsang kelenjar pituitari untuk melepaskan LH atau luteinizing hormone. Nah, apa sih kelenjar pituitari? Kelenjar pituitari merupakan tempat produksinya FSH dan LH. Kemudian, seorang wanita hamil juga memiliki plasenta. Plasenta ini memproduksi progesteron yang fungsinya untuk menjaga lapisan rahim dan menghentikan menstruasi saat masa kehamilan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap reproduksi, apa sih tujuan manusia melakukan reproduksi? Yang pertama, manusia memastikan kelangsungan hidup spesies manusia melalui penciptaan keturunan. Yang kedua, untuk mengisi tempat individu yang telah meninggal untuk menjaga keseimbangan populasi. Lalu yang ketiga, ada menyampaikan sifat fisik dan predisposisi genetik dari orang tua ke anak-anak. Manusia bereproduksi melalui proses yang disebut dengan reproduksi seksual. Keturunan dari reproduksi seksual bersifat unik karena memiliki penurunan genetik. Karena setengah dari materi genetik atau DNA berasal dari masing-masing orang tua. Tiap orang tua menghasilkan gamet atau sel kelamin. Gamet jantan adalah sel sperma. Gamet betina adalah sel telur. Nah, teman-teman, ini adalah gamet jantan atau sel sperma. Bentuk sel sperma sangat banyak dan kecil-kecil, sehingga kita bisa melihatnya melalui mikroskop dan tidak dapat melihatnya secara langsung. Sel sperma diproduksi di dalam testis. Pada pria memiliki dua testis dan keduanya terbungkus dalam kulit yang disebut dengan skrotum. Nah, teman-teman, ini adalah struktur dari sel sperma. Ada kepala sel, lalu ada badan atau tubuh sel, lalu ada ekor. Di dalam kepala sel terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus terdapat materi genetik yang bersifat haploid. Haploid memiliki arti mengandung 23 kromosom. Akrosom mengandung enzim untuk membantu menembus sel telur. Jadi, fungsi dari kepala sel sperma adalah menembus sel telur. Lalu ada tubuh sel sperma. Tubuh sel sperma mengandung mitokondria yang menyediakan energi penting untuk pergerakan dari sel sperma. Lalu yang ketiga ada ekor. Ekor membantu sperma untuk bergerak maju untuk mencapai sel telur. Nah, teman-teman, ini adalah gamet betina atau sel telur. Sel telur ketika sudah dibuahi oleh sel sperma akan berkembang menjadi janin. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai struktur dari sel telur. Inti dari sel telur adalah nukleus. Lalu ada zona pellucida, dan kemudian jaringan terluar ada namanya follicle ovarium.
Sel telur mengandung nukleus dengan materi genetik betina. Sel telur bersifat haploid, artinya mengandung 23 kromosom. Kemudian, zona pellucida melindungi sel telur dan hanya memungkinkan satu sel sperma yang masuk. Kemudian, ada sel-sel folikel yang membentuk selubung pelindung di sekitar sel telur. Setelah kita mengenal masing-masing dari gamet jantan dan gamet betina, selanjutnya kita akan belajar tentang proses reproduksi. Yang pertama, sel telur yang matang di ovarium akan dilepaskan ke saluran telur. Kemudian, ada rambut-rambut halus yang dinamakan silia akan menggerakkan sel telur menuju saluran telur. Nah, silia yang berada di saluran telur akan membantu sel telur untuk bergerak menuju rahim. Kemudian, saat pria dan wanita melakukan hubungan intim, bagian tubuh pria yang disebut penis akan masuk ke dalam tubuh wanita melalui bagian yang disebut dengan vagina. Bagian dalam tubuh pria yang disebut testis akan menghasilkan sel sperma. Sel sperma ini akan keluar dari penis bersama cairan lain saat pria mengalami ejakulasi. Setelah itu, sperma akan berusaha berenang melalui saluran dalam tubuh wanita untuk bertemu dengan sel telur. Teman-teman ketahui, dari jutaan sel sperma, hanya ada satu sel sperma yang berhasil menembus sel telur. Hal ini karena adanya zona pellucida yang mencegah masuknya banyaknya sel sperma ke dalam sel telur. Lapisan zona pellucida seperti kulit telur yang melindungi bagian dalam telur. Ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, sel sperma yang paling kuat akan berusaha menembus lapisan ini. Setelah satu sel sperma berhasil masuk, lapisan ini akan menutup rapat agar tidak ada sel sperma lain yang bisa ikut masuk. Di dalam setiap sel kita, ada yang dinamakan dengan kromosom. Kromosom ini membawa informasi tentang diri kita, seperti warna mata, warna rambut, tinggi badan, dan warna kulit. Ketika sel sperma dan sel telur bertemu, mereka masing-masing menyumbang setengah dari jumlah kromosom. Jadi, sel baru yang terbentuk memiliki jumlah kromosom yang lengkap, yaitu satu set dari ayah dan satu set dari ibu. Sel baru inilah yang disebut dengan zigot, dan dari zigot inilah bayi akan berkembang. Zigot yang terbentuk setelah pembuahan akan mulai melakukan perjalanan menuju rahim. Setelah sampai di rahim, zigot akan menempel pada dinding-dinding rahim. Di dalam rahim, zigot akan membelah diri menjadi banyak sel. Sel-sel ini akan terus membelah dan terbentuk menjadi kelompok-kelompok sel yang berbeda. Kelompok sel ini akan berkembang menjadi berbagai organ tubuh calon bayi, seperti jantung, otak, paru-paru, tangan, kaki, mata, dan telinga. Dan akhirnya, setelah 9 bulan, bayi akan siap untuk lahir ke dunia. Sekarang, teman-teman sudah tahu bagaimana manusia berkembang dari sel tunggal menjadi individu yang lengkap. Pengetahuan ini penting untuk kita semua, agar kita bisa lebih menghargai tubuh kita dan menjaga kesehatan reproduksi kita. Teman-teman, terima kasih karena kita sudah sama-sama belajar tentang sistem reproduksi manusia. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan agar kita bisa selalu menghargai diri kita sendiri dan semua orang di sekitar kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.